Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, mukawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan liulil qulubi wal absar, wa tazkiratan li zawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wahdina subulal mustaqim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita bisa ngumpul di sini. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kan min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Mudirul Ma'had Hidayatul Mustafawiyah Ustazunal Kiram, yakni Ustaz Asriyadi, mudah-mudahan beliau diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kelapangan hidup, dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa senantiasa syiar li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terhormat Akhil Kabir, kakakku Akhil Kabir fillah, Ustadz Syamsur Rizal dari Jakarta. Mudah-mudahan beliau istiqomah dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berdakwah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan yang berikutnya, saya numpang baik dengan Bapak pimpinan tadi karena rentetan-rentetannya saya banyak tak tahu juga, jadi numpang baik, yang mana tidak menutup ya rasa hormat saya kepada mereka-mereka yang sudah hadir. Kemudian para hadirin hadirat yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya ini di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi di sana adik-adik ada yang kepanasan, tidak ada pindah. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak mungkin ada yang sengal-sengal. Tahu sengal Pak ya? Tapi tidak ada berangkat. Kenapa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, hari itu adalah hari perayaan Maulidun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kita mendengarkan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imamul Ghazali. Imamul Ghazali ini terkenal pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kalau guru-guru kita di siko, para alim ulama di siko, insyaallah tidak asing lagi Imamul Ghazali. Di sana diterangkan bahwasanya Bapak Imamul Ghazali ini pedagang, tijarah, pedagang. Lalu Bapak Imam Ghazali ini sangat cinta dengan ulama, cinta dengan para alim ulama, sehingga dia selalu keliling di tempat beliau. Mana orang alim didatangi,
kemudian minta doakan, minta nasihat, nangis di dalam hatinya, ya Allah jadikanlah anak saya ku alim macam guru itu, nangis. Kemudian terus mujalasatul fuqaha, duduk bersama orang-orang ahli fikih. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan ayahanda Imamul Ghazali, sehingga lahirlah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga masyhur beliau, luar biasa ilmunya. Sudah 400, beliau sekitar 500 Hijriah, sampai sekarang sudah 1400 Hijriah, nama beliau masih kita kenang, Imamul Ghazali. Kenapa? Tidak lain penyebab beliau menjadi orang alim adalah orang tuanya. Orang tuanya cinta dengan ulama, maka anaknya jadi orang alim. Ini contoh buat kita yang ada di siko. Insya Allah ya, kalau kita cinta dengan ulama, Allah akan menjadikan anak kita alim. Banyak dekat dengan guru-guru agama, anak kita insya Allah jadi orang alim. Kalau dulu pergi ngaji, saya dulu ngaji di Jamis Berang, di Saratu Daren, bapak bawa beras, berepulut, bagi bereh ke guru. Kenapa hubungan bapak dengan guru? Hubungan bapak dengan guru. Lalu kalau orang dulu pergi ngaji, mereka tidak lupa dengan guru. Nah ini apa artinya? Orang tua dengan guru itu tidak bisa dipisahkan. Maka kita yang insya Allah anak kita dididik dengan guru, jangan pernah ya, apalagi sampai mungkin ada yang melapor kemana nih, ke polisi ya bang. Itu kurang ajar sama guru namanya, tidak baik ya. Jadi kita khidmat kepada guru agar anak kita menjadi orang alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti ini insya Allah libur nanti ya, balik setiap ibu-ibu balik ke siko, gagalonya bawa beras galau. Setuju bu? Bawa beras, bawa tebu, penuh di depan masjid nanti, beras, tebu, nangko. Kenapa? Untuk berkhidmat kepada guru-guru kita di siko. Dan juga ya, saya pernah mengenyam pelajaran pendidikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sana kalau orang bikin acara maulid itu makan nasi minyak, kata kami, nasi minyak samin, lauk kebau ya, daging, makan nasi minyak samin, mantapnya. Dari mana datang dana? Bahkan sampai kalau di acara itu sampai berapa ekor nyembelih kerbau, itu orang kaya yang siap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jahidu ya ampusakum, bermujahadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ampusikum wa amwalikum, dengan diri kamu dan harta kamu. Tidak bisa kita dengan diri kita, dengan harta kita untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di pondok kita ya, insyaallah ini tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak datang para ustaz-ustaz alim ulama datang ke sini. Insyaallah kalau kita cinta dengan ulama, nanti akan banyak lagi ulama yang datang ke situ. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, makin banyak ketemu dengan para ulama. Memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Ini anak-anak santriwan ya. Saya membaca dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kalau melihat orang alim berdoa, Allahumma barik fima qasamta lahu minal khair wa tsabbithu alaih wanfa'na bih. Ya Allah, berikan keberkahan kepada guru kami ya Allah, kebaikannya, lalu tetapkan dia di dalam ilmunya dan berikan manfaat kepada kami. Begitu yang diajarkan Imamul Ghazali kepada kita ketika melihat guru kita. Jadi apapun yang kita buat itu adalah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mudirul Mahad juga pernah ya bincang-bincang bahwasanya kalau bapak-bapak betul-betul cinta dengan ulama, insya Allah nanti Ustadz Abdul Somad bisa beliau datangkan ke sini nanti. Tapi betul-betul kita cinta dengan para ulama, jangan kita sampai lari daripada ulama, bahaya.
Kenapa di akhir zaman akan kacau? Kenapa? Para orang masyarakat ya firru minal ulama, lari daripada ulama. Insyaallah nanti bisa beliau datangkan nanti. Ya, Masya Allah. Saya Kecamatan Batin Tigo dak telap menghadirkan Ustaz Somad, tapi satu-satunya nanti Pondok Pesantren Mustafa Uyah hadir Ustaz Abu Somad. Masya Allah. Oh, dak terhingga. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuaca semakin panas. Ya. Bentar lagi zuhur dah. Jadi makin gelisah. Sedikit kita membuka kisah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Barzanji mengatakan, wa ba'du fa khairal khalqi turram Muhammadun sulalatu abdillahi safwati adnani. Apa artinya? Kita banyak berjanji di sini kodak kalau marhaban anak kan. Dan sesudahnya, sesungguhnya sebaik-baik makhluk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling baik daripada makhluk. Banyak makhluk Allah, arash, surga, neraka, manusia, alam semesta, kullu ma syiwallah makhluk. Selain Allah Subhanahu wa taala ada makhluk. Siapa yang paling mulia? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, mala al-aqwan, mala al-aqwan. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, sirrul aqwan, sirrul aqwan. Apa artinya bapak-bapak, ibu-ibu? Cahaya Nabi Muhammad, Nurul Mustafa, malaul aqwan, memenuhi alam semesta. Kita hadir ke sini, kita berkasih sayang, itu disebabkan dengan Nurul Mustafa, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir ke sini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mulia selain daripada Nabi Muhammad. Ya, bi akramir rusli kunna ukramal umami. Di dalam syair burdah, mungkin bapak di sini tidak ada yang asing lagi. Apa qasidah al-burdah lil Imam Al-Busiri. Dengan makhluk yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, maka kita ini adalah umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Bersyukur kita bapak-bapak, ibu-ibu jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lain. Kemudian di dalam Maulid Simtud Durar mengatakan bahwasanya ya, wa ma min hamilin hamalat fi zalikal ab illa atat bihamliha bi gulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Wa ma min hamilin amalat fi zalikal ab illa atat bihamliha bigulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Apa artinya? Tidak seorang pun yang hamil pada waktu Siti Aminah mengandung Nabi, kecuali pada tahun itu orang yang ngandung laki-laki galau anaknya. Tahun itu waktu Nabi dikandung, semua yang ngandung pada waktu itu laki-laki galau, bajantan galau anaknya. Kenapa? Karena kebiasaan orang Quraisy, kalau anaknya betina lahir dibunuh, ditanam. Nah, karena Nabi Muhammad akan lahir, tidak ada pembunuhan.
Nabi rahmatul lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Maka ketika itu yang hamil berjantan galau. Kenapa? Mim barakati wa sa'adati hadzal imam, karena keberkahan imam ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, la tajidu lahu siqala wa la tashku minhu alama wa la ilala. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi, la tajidu lahu siqala, tidak merasakan berat. Tak ada berat. Ibu ngandung dulu berat apa dah, Bu? Ya, macam kau. Tetapi ketika Siti Aminah mengandung Nabi, tidak ada berat. Kemudian wala tashku minhu alama wala ilala, tidak sakit, tidak ada mabuk. Tak ada mabuk muntah-muntah, pening kepala macam-macam, minta picit laki lah. Picit awak bang, yo minta bimbing ke kamar mandi lah, macam-macam. Kalau Nabi Muhammad ketika Siti Aminah mengandung tidak mengalami hal yang demikian. Kenapa? Karena mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam syair Al-Barzanji qasidah yang kita bacakan tadi, wa utiyat ummuhu fil manami wa qila laha annaki hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi za wadati Muhammadan fa innahu satuhmadu uqbah. Ketika Siti Aminah mengandung Nabi Muhammad, beliau bermimpi di tengah mimpi. Apa katanya? Bahwasanya sekarang ini engkau mengandung orang yang paling mulia. Kasih nama kalau lahir namanya Muhammad, karena ia akan dipuji nanti di akhirnya. Maka dari itu bapak-bapak kalau ada yang hadir di sini namanya tidak ada elok, sunnah hukumnya mengubah nama. Kalau ada nama ada elok, ibu-ibu di sini, apalah mana nama awak ya? Pening nyari mana yang tak ada. Apa? Kalau ada yang di sini, ya ada elok namanya, ubah namanya. Tetapi Pak, tak usah pakai marhaban lagi ya. Kaki bapak minta marhaban pula, beli mau ngangkatnya. Marhaban, keliling dalam rumah. Tak lagi, cuma mengubah namanya baik. Sunnah hukumnya. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang mulia. Alhamdulillah, sekarang saya dikurniai seorang anak laki-laki, sekarang umur 6 bulan. Saya kasih nama Muhammad. Kata orang dusun, Muhammad apa? Muhammad apa? Karena orang dusun jarang dengan Muhammad. Saya bilang Muhammad baik. Dah ada tambah dah. Kenapa? Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala beberapa fadilah daripada memberikan nama anak dengan nama Muhammad. Imam Ghazali itu 3. Nama Imam Ghazali Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama neneknya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Makanya ya bagi nama nan elok-elok. Mungkin ada yang hadir di sini lagi ngandung, awak yo cita-cita bagi nama nan elok lah. Siapa namanya? Ustaz Zaki. Ya, mudah-mudahan dia bisa jugalah. Ada jugalah ilmu dikit-dikit macam Ustaz Zaki. Itu namanya kita nama sebagai doa. Lalu dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhul a'yani. Nabi Muhammad lahir itu sudah pakai celak. Kemudian Nabi Muhammad ketika lahir sudah disunat. Kalau guru-guru kita di sini ada kelebihan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Marakil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah. Lam yatalim qattu taha mutalaqan abada wa mata sa'aba aslau fi mada zamani. Itu kelebihan Nabi Muhammad. Di antaranya lam yahtalim, Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah. Kata guru kami madrasah dulu, mimpi manjat batang pinang. Ada di sini. Kalau Nabi Muhammad ada mimpi manjat batang pinang. Kemudian wa mata sa'aba, Nabi tidak pernah nguap. Nabi tidak pernah nguap. Kalau bapak-bapak nguap, ingat be, Nabi Muhammad tidak pernah nguap. Tak jadi nguap dak. Ketika nak nguap, Nabi tidak nguap. Kalau nak nguap, Nabi tidak nguap. Ingat be kayak itu, insya Allah tidak nguap. Saya dapat ilmu itu, saya cuba ya, bukan saya cuba, saya amalkan.
alhamdulillah di Kalimantan 1 tahun saya udah pernah nguap. Alhamdulillah. Sunnah hukumnya nahan nguap dulu. Atasauk minasyaiton, nguap itu dari setan. Setelah itu pas tahun yang kedua tekuap sekali. Dari 2011 sampai 2018 tidak bisa lagi nahan kuap, payah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menguap. Itu kelebihan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad di dalam syair itu mengatakan tidak pernah dihinggapi lalat. Nabi ini mulia, apalagi lango hijau, nging di kuping, nging. Nabi tidak ada dihinggapi lalat. Kadang-kadang kita tiba di hidung, lari pula ke situ, kita kok busuk. Nabi Muhammad wangi, sebagaimana yang dikatakan guru kita tadi, wanginya itu keringatnya lebih wangi daripada minyak wangi. Sehingga kalau Nabi lewat di kota Mekah, sahabat, Masya Allah, Nabi baru lewat, tercium wanginya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Kemudian apa lagi di dalam itu? Kelebihan Nabi Muhammad SAW, la yuradhillu fisyamsi. Nabi Muhammad tidak nampak bayangannya ketika kena cahaya matahari. Ya, matahari tolong tutup anak-anak santri di sini, dia kepanasan. Ya, mudah-mudahan Allah tutup ya dengan awan, dengan izin Allah SWT. Walaupun kalaupun panas juga, mudah-mudahan di akhirat besok Allah tutup dengan naungannya. Amin ya rabbal alamin. Dengan hadirnya di majelis ilmu ini. Kenapa Nabi Muhammad tidak ada bayang? Cahaya matahari itu kalah dengan cahaya Nabi kita. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kalau sahabat duduk dengan Nabi tidak mau pergi lagi, saking kangennya dengan Nabi, saking rindunya dengan Nabi. Kata-kata yang keluar dari mulut Nabi itu bagaikan mutiara yang ditunggu-tunggu. Bilalah Nabi bercakap lagi, ya Allah pengen nak dengar. Saking indahnya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar setelah wafatnya Nabi, tidak lama sudah itu beliau wafat. Kenapa? Karena sakit ditinggal Nabi, sedih, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami berkumpul di ini. Ya, kita berkumpul di sini insyaallah mudah-mudahan membuat senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan membuat senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah membuat Nabi Muhammad senang, jangan pernah kita membuat Nabi Muhammad sedih. Bagaimana bikin Nabi Muhammad sedih? Banyak melakukan dosa. Tadi sudah diterangkan guru kita, sebelum kita lahir Nabi Muhammad sudah nangis. Apa namanya? Memikirkan kita. Dan nangis ketika yang dibacakan beliau tadi, surah Al-Maidah. Nangis, ingat dengan kita yang akhir zaman. Ingat dengan kita. Lalu kita mau membuat sedih Nabi Muhammad dengan banyak maksiat, ninggal semayang, sedih Nabi. Macam mana nak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maling kudun kalau umpamanya, itu membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kita kerjakan. Kita tidak mau bikin sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lah yang pemberi syafaat di yaumil qiyamah nanti. Ketika para nabi yang lain bilang nafsi, nafsi, nabi lain, para umat datang kepada Nabi minta syafaat, nafsi, nafsi, saya belum tentu, saya belum tentu. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Ha ana laha, ha ana laha. Iya kata Nabi Muhammad, akulah yang pemberi syafaatul uzma tersebut. Nabi Muhammad lah yang memberikan syafaat tersebut. Maka kita mudah-mudahan kita di sini balik dari sini taubat lagi. Jangan lagi tinggal semayang, jangan lagi buat yang macam-macam, jangan lagi nangupat orang karena Nabi kita sedih nengok umatnya. Kemudian mata kita dijaga daripada melihat yang haram. Kalau mata kita nak nengok baik rok betina terbang, ya, nengok aurat betina baik, ingat di akhirat besok kita terhijab dari nengok Nabi. Tak dapat nengok Nabi.
Sedangkan kita rindu, assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita selalu bilang Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu rindunya kita dengan Nabi. Lalu di akhirat besok dia dapat dengan Nabi, na'udzubillah, ya Allah hindarilah kami daripada yang demikian. Maka kita jaga mata, ihfazil ain karrata kaitara qurratul ain. Pelihara mata kita supaya kita bisa melihat kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian saja pembahasan kita pada siang hari ini ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan syiar-syiar agama Islam. Mari kita berdakwah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan diri kita maupun dengan harta kita. Kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Berapa artinya kalau kita bersedekah dengan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mahallah beli HP Samsung daripada bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, yang kita punya adalah yang kita bagi. HP yang kita punya ubuh dan lain sebagainya rusak. Yang kita punya, itu yang bagi, itulah punya kita. Yang lainnya tidak punya kita. Punya siapa? Punya orang tu, punya orang tu, punya orang tu. Nah, punya kita yang kita bagi tersebut. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bapak-bapak kalau ada salah, maklumlah banyak bercakap banyak salah, banyak dosa. Takutnya nanti penceramah kau paling dulu masuk neraka, wal iyazubillah min zalik, karena banyak bercakap ya. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak-banyak gelak, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum in uridu ilal islah wa ma taufiqi illa billah. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.